Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk para peserta MPLS SMA Negeri 1 Karangnongko yang saya cintai. Ini nanti di sesi pertama hari kedua, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020. Ini nanti kita masuk ke materi bela negara. Oke, nanti akan saya sampaikan beberapa materi PowerPoint tentang bela negara. Nanti akan bisa kita lihat ya, seperti ini nanti. Itu, silakan nanti ikuti kegiatan di PowerPoint yang saya buat. Selamat menyaksikan. Lanjut di materi pembahasan tentang bela negara. Kita lanjutkan ya. Saya jelaskan satu persatu, walaupun nanti tidak sebanyak ya materi sebenarnya, tapi yang penting untuk pemahamannya, pengertiannya lumayan nanti sedikit, tapi yang penting kalian tetap memiliki rasa bela negara. Masuk ke pengertian ya. Di pengertian bela negara nanti secara umum dan secara khusus dijelaskan ya. Secara umum, suatu konsep mengenai patriotisme seseorang atau kelompok orang atau seluruh komponen suatu negara yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi negara dalam rangka mempertahankan eksistensi atau kedaulatan negara tersebut. Itu secara umum. Dan secara khusus, suatu tekad yang direalisasikan dengan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara seutuhnya. Itu pengertiannya ya. Nanti kalian kuasai di pengertiannya dulu. Kita akan baca ulang, gitu kan. Belum nanti masuk ke pertanyaan-pertanyaan setelah saya ulas ya. Ya, lanjut di jenis-jenis bela negara ya. Nanti ada dua, dilihat dari sifatnya, nanti secara fisik maupun secara non fisik. Nah, secara fisik itu adalah usaha mempertahankan suatu negara dalam menghadapi suatu serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Jadi katakanlah itu jenis bela negara di sini kita kayak perang, kita perang dengan senjata ini, fisik adu fisik. Kemudian kalau secara non fisik itu upaya untuk ikut serta memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Termasuk hari ini kalian mengikuti MPLS ini salah satunya adalah bela negara, gitu ya. Kalian belajar di rumah, ikuti himbauan pemerintah dalam kondisi pandemi ini, salah satu jenis-jenis kalian bela negara ya. Lanjut di dasar hukum bela negara. Nah, di dasar hukum bela negara ini nanti ada beberapa. Yang pertama adalah dasar hukum dari konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3, bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dilanjut pasal 30 ayat 1 dan 2 gitu ya. Ya, nanti juga dasar hukumnya ada di Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 6B ini ya. Bisa kita baca ini. Oke, lanjut di Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 1. Bunyinya seperti apa? Ya ini, kita lihat, kita baca ini kan. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kemudian lanjut di Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 2. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui apa? Ya ini, pendidikan kewarganegaraan. Kalian di SD, SMP itu kan sudah mendapatkan materi tentang pendidikan kewarganegaraan, gitu ya. Oke, lanjut di tujuan dan fungsi bela negara. Ada tujuan bela negara itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Salah satunya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, ya kan? Salah satunya kemudian ada 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bisa kalian baca sendiri. Kemudian masuk di fungsi bela negara.
Tadi bela negara itu salah satunya adalah memiliki fungsi mempertahankan negara dari berbagai ATHG. ATHG itu ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, ya. Lanjut di yang ini menjaga keutuhan, kewajiban setiap warga negara, panggilan sejarah. Ya, lanjut manfaat bela negara. Ini kan manfaatnya ada membangun sikap disiplin dalam berbagai hal. Kita ditutup disiplinan dalam hidup, ya. Lanjut. Bisa salah satunya berbakti pada orang tua, berbakti kepada bangsa, berbakti kepada agama yang kita anut, dan lain-lain. Next, lanjut di contoh bela negara. Contohnya apa? Di lingkungan keluarga yang setiap hari kamu sering di rumah, karena kan BDR, ya, belajar dari rumah. Selama kamu SMP itu kan, SMP akhir itu kan, itu kalian kan banyak di rumahnya. Tanpa kamu sadari, itu kalian melakukan apa? Suatu aktivitas yang merupakan contoh bela negara. Misalnya menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga, gitu kan. Wah, berantem sama adiknya atau kakaknya, tapi saling menjaga kerukunan. Kemudian di lingkungan sekolah, gitu kan, lingkungan sekolah pada waktu kalian tatap muka, ya, di SMP dulu, gitu kan, ataupun nanti yang akan kamu lakukan ketika sudah kita bisa KBM tatap muka, ya, berdoa saja. Mudah-mudahan nanti segera COVID-19 itu hilang dari bumi Indonesia, jadi kita bisa tatap muka. Lingkungan sekolah meningkatkan iman, takwa, dan juga ilmu pengetahuan teknologi, sadar untuk mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Lingkungan masyarakat, intinya di lingkungan masyarakat itu bagaimana kita bisa menjaga suasana aman, damai, dan rukun, ya. Sering gotong royong, menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Jadi jangan pernah membuat resah masyarakat, gitu kan. Jangan membuat suatu permasalahan yang tidak baik di masyarakat. Kemudian di lingkungan negara, salah satunya adalah mematuhi hukum, yang kita harus tertib hukum. Tertib hukum, kita harus sadar hukum, gitu kan. Membayar pajak tepat waktu, dapat mengabdi sebagai anggota TNI atau Polri. Mematuhi hukum, sadar hukum, sangat penting sekali, ya. Apalagi kalian yang sudah memasuki pendidikan di SMA. Bentar lagi kalian kan sudah punya hak untuk mengendarai sepeda motor, karena usia kalian bisa 17 tahun nanti kalian berhak untuk mendapatkan surat izin mengendarai. Kalau sudah dapat itu, kalian nanti dituntut kesadaran hukumnya, yaitu salah satunya misalnya diterap balik, sedang lampu merah, di situ tidak ada polisi, kamu lanjut saja, itu kan tidak benar, gitu kan? Karena apa, ya, lampu merah ya kita berhenti, bukan karena di situ tidak ada aparat hukumnya. Pas ada aparat hukumnya berhenti. Jadi kita taat hukum bukan karena ada aparat hukumnya, tapi kita taat karena memang karena hukum harus kita berbuat sesuai dengan aturan, supaya kita apa? Supaya hidup kita teratur, hidup kita tentram, baik, gitu, ya. Oke, ini materi-materi yang tentang bela negara sampai ke contoh, ya, pengertian sampai ke contoh. Itu saja yang perlu kalian pahami, perlu kalian kembangkan. Demikian tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan melalui daring, ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyaksikan dengan senang, bisa menyaksikan, bisa menambah wawasan tentang bela negara. Yang jelas kita tetap satu komitmen, NKRI harga mati, gitu, ya. Oke, selanjutnya nanti kalian ada penugasan setelah mengikuti, menyaksikan materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kondisi kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.